Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Katami, NIM 1808645 dalam mata kuliah Pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang tugas, tanggung jawab, dan peran pembina pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Baiklah, yang pertama yaitu tugas pokok gerakan pramuka ialah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu membina serta mengisi pembangunan nasional. Pendidikan kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya dan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Proses pendidikan kepramukaan terjadi karena adanya pertemuan yang interaktif dan komunikasi yang digerakkan oleh prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan secara teratur dan terencana. Ya, kita masuk ke pengertian pembina pramuka. Pembina pramuka ialah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan. Pembina pramuka secara sukarela bergiat bersama peserta didik sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik dengan penuh kesabaran, memotivasi, membimbing, membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Syarat menjadi pembina pramuka ialah sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Hubungan pembina pramuka dengan peserta didik merupakan hubungan yang khas. Setiap pembina pramuka harus memperhatikan perkembangan mitra didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinanya dapat dilaksanakan sesuai tujuan kepramukaan. Yuk, kita masuk yang kedua yaitu tugas pembina pramuka. Kita langsung masuk ke tugas pembina ya. Ya, di sini pembina pramuka bertugas memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Pembina pramuka juga bertugas dalam menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode pendidikan kepramukaan, hiasan dasar, dan sistem AMONG dalam proses pembinaan dengan mengikuti perkembangan. Dengan demikian, kegiatan pendidikan kepramukaan bernuansa kekinian (AA), bernuansa kekinian atau up to date, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap kode kehormatan pramuka. Ya, kita langsung masuk ke tanggung jawab pembina pramuka. Pembina pramuka bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka, terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Selanjutnya, pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. Selanjutnya, terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya, kita masuk ke peran pembina pramuka. Peran pembina pramuka itu menjadi orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarah, dan bimbingan. Yang kedua, guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, kakak yang dapat melindungi. Yang keempat, mitra, teman yang dapat dipercaya. Yang kelima, konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi. Yang keenam, motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang ketujuh, fasilitator, yaitu memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Ya, kita masuk ke pembina satuan. Di sini dalam pembina satuan, persyaratan minimal pembina satuan dalam pendidikan kepramukaan untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan pendega, yaitu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Selanjutnya, di dalam perindukan siaga diperlukan 1 orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina siaga. Dan selanjutnya, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun.
Selanjutnya, di dalam pasukan penggalang diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang membantu pembina penggalang. Setelahnya, pembina penegak sekurang-kurang berusia 25 tahun dan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Di dalam ambalan penegak diperlukan 1 orang pembina penegak dan 1 orang pembantu pembina penegak. Selanjutnya, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Di dalam rencana penegak diperlukan 1 orang pembina penegak dan 1 orang pembantu penegak. Tugas pembina pramuka cukup berat karena pembina merupakan panutan yang teladan akan ditiru oleh peserta didik. Seorang pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, yaitu ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau mimik saya yang berkelebihan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak,